di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. mudah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga penonton di 5 benua bisa menggunakan waktu sehat kita untuk berbuat hal-hal atau amal soleh yang besar dalam kehidupan ya. Kalau sakit, manuver-manuver kebajikan kita itu sangat terbatas ya. Sekarang saya ada di rumah sehat terpadu tempat itu apa untuk kontrol infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru, maaf ya. Dan kalau batuk begini berarti menghafal Quran agak terganggu ya, atau murojaah ya. Oleh karena itu selagi sehat ya, gunakan waktu yang berharga yang kalau waktu itu hilang itu tidak bisa kembali lagi ya. Masa muda yang hilang itu juga nggak bisa kembali lagi. Masa kanak-kanak baru seperti kayak kemarin waktu kita TK, SD seperti kemarin, padahal itu sudah 50 tahun yang lalu. Alangkah cepatnya ya, waktu berlalu ya. Hidup ternyata sedetik ya. Menurut para pakar astronomi, dunia ini, semesta ini itu umurnya sudah jutaan tahun katanya. Dan dia tidak bisa memastikan kapan semesta itu tercipta pada awalnya, kecuali teori Big Bang, ledakan besar itu. Tapi kapan itu misteri ya. Dan terus kemudian setelah umur semesta ini jutaan tahun atau miliaran tahun, kita nggak tahu, terus kita dihadirkan oleh Allah ke dunia. Nggak lama itu juga, paling 70, 60. Saya sudah 62 tahun 4 bulan. Nggak lama itu. Habis itu ada umur yang 100 tahun. Itu udah payah juga, itu hidup 100 tahun udah mengganggu atau menyusahkan orang lain. Untuk jalannya payah dia 100 tahun. Ya katakan
60 tahun, 70 tahun. Habis itu kita mati kembali ke akhirat ya. Dan tidak kembali lagi ke dunia. Dunia yang kita tinggalkan yang sedetik tadi, yang cuma 60 tahun, selintas masa ya. Itu entah berapa ratus juta tahun lagi umur semesta itu sebelum terjadinya kiamat ya. Datang lagi orang-orang baru yang melintas sedetik, kemudian dia berpulang lagi, ya, dipanggil pulang ke Allah, dan kemudian masih entah berapa ratus juta tahun lagi umur semesta. Alangkah singkatnya hidup di dunia ya. Oleh karena itu, dalam usia yang pendek, umur pun nggak panjang. Kalau ada lagu panjang umurnya, selamat ulang tahun, itu sebenarnya tipuan ya. Pada hakikatnya orang yang merayakan ulang tahun itu bukan bertambah umur, jatahnya berkurang ya. 1 tahun ya. Kalau dia jatahnya 60, sekarang dia merayakan ulang tahun ke-50, itu tinggal 10 tahun tersisa hidupnya di atas dunia yang fana ini, al-hayatul fania. Terus tahun depan dia ulang tahun ke-51, itu bukan bertambah umur, 1 tahun berkurang dari jatahnya, tinggal 9 tahun. Waktu dia ulang tahun ke-57, itu jatah umurnya tinggal 3 tahun lagi. Tapi dia masih merasa dia bertambah umur dan berangan-angan umurnya panjang. Kalau ditanya kapan rencana umurnya, sampai umur berapa, ya sampai nanti anak-anak menikah, sampai cucu-cucu bisa sekolah, kalau bisa menyaksikan cucu menikah lah. Itulah ya kegilaan manusia modern itu, dia berangan-angan hidup panjang, tapi amalnya terbatas ya. Dan dia tidak sadar bahwa waktu sebentar lagi habis. Hidup hanya 1 detik ya. Dan di dalam waktu yang 1 detik itu dia habiskan dalam kesia-siaan, dalam pesimisme, hidup dalam putus harapan, karena banyak yang katanya tidak tercapai dalam kehidupan. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup seperti yang kita jalani saja. Jalani kehidupan dengan rasa terima kasih kepada Allah karena masih diberikan kesehatan. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.